Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Puspayanti dengan NIM B250600337 kelas C2. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang materi pemeriksaan tambahan fertilitas untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi dengan dosen pengempu Ibu Bidan Andi Fatimah Samir SST SKM MKes. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua sudah hadir di tempat pendidikan hari ini di Puskupe Togo ya, untuk mengikuti kegiatan penyuluhan untuk pranikah ya. Ini kan sudah masuk remaja toh, sudah remaja semua. Baik, terima kasih ya. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang pemeriksaan tambahan fertilitas ya untuk pasangan pranikah ya. Ini saya hari ini mendapatkan tugas dari kampus ya Universitas Megabuana Palopo untuk melakukan penyuluhan kepada pasangan pranikah atau calon pengantin ya. Baik, boleh juga nanti dibaca di leafletnya ya. Apa itu pemeriksaan tambahan fertilitas? Nah, di sini ada namanya peran pemeriksaan prakonsepsi. Apa itu pemeriksaan prakonsepsi? Pemeriksaan prakonsepsi berperan dalam mendeteksi dini gangguan kesehatan reproduksi sebelum pasangan merencanakan kehamilan ya. Untuk adik-adik yang cewek ya, kita sebagai yang perempuan memang harus banyak yang diperiksa sebelum melakukan perencanaan kehamilan. Seperti deteksi dini memungkinkan pencegahan infertilitas serta komplikasi kehamilan seperti keguguran, preeklamsia, dan persalinan prematur. Pemeriksaan ini membantu mempersiapkan kondisi fisik dan biologis calon ibu dan calon ayah agar berada dalam keadaan optimal atau keadaan yang sehat ya. Kemudian pemeriksaan prakonsepsi merupakan bagian penting dari pelayanan kebidanan yang bersifat promotif dan preventif. Nah, di sini pemeriksaan tambahan fertilitas merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah pemeriksaan dasar kesehatan reproduksi seperti tadi itu yang sudah dijelaskan sama bidan sebelumnya, itu tensi, cek HB ya. Kemudian pemeriksaan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan kondisi sistem reproduksinya kita ya, khususnya yang wanita, yang cewek ya. Sistem reproduksinya itu apa? Kandungan ya. Kemudian pemeriksaan dilakukan baik pada perempuan maupun laki-laki sesuai dengan indikasi medis. Nah itu, jadi yang mau menikah, yang mau berencana menikah, ini kan pasti akan menikah semua ya. Tidak ada tak yang tidak mau menikah? Tidak ada toh, pasti mau menikah semua. Jadi ketika mau ambil TT Cartil ke puskesmas harus apa tadi? Harus perempuan dan laki-laki. Jangan ceweknya aja yang puskesmas. Tidak boleh, sekarang harus dua, karena yang laki-laki juga akan diperiksa lab ya. Kemudian pemeriksaan tambahan dalam fertilitas. Beberapa pemeriksaan tambahan yang umum dilakukan antara lain analisis semen atau yang dilakukan untuk menilai kualitas dan kuantitas sperma. Nah, ini untuk laki-laki. Misalnya, ini pemeriksaan fertilitas ini tidak mesti juga harus segera dilakukan ya. Misalnya sudah 1 tahun nih tidak hamil-hamil istrinya, harus dites itu. Tes yang sperma laki-lakinya harus dites. Nah, terus untuk lembar kurva suhu basal tubuh atau basal body temperatur, suhu tubuh basal diukur setiap pagi untuk mendeteksi terjadinya ovulasi. Ini diperiksa pada siapa? Pada yang perempuan ya. Nah, kemudian pemeriksaan lendir serviks.
Pemeriksaan endoselfik ini ya, pemeriksaannya lebih lanjut. Misalnya hanya untuk dilakukan yang sudah 1 tahun menikah tetapi belum ada tandanya kehamilan ya. Tapi hal ini tidak segera. Nanti saat catin saya harus periksa ini, belum. Nanti di 1 tahun kemudian misalnya sudah mau merencanakan kehamilan. Nah, ini lagi indikasi pemeriksaan tambahan fertilitas. Meliputi usia perempuan itu di atas 35 tahun. Misalnya sudah di atas 35 tahun, jadi dia harus segera melakukan pemeriksaan. Kemudian riwayat menstruasi yang tidak teratur. Ada enggak yang sekarang ini haid tidak teratur? Misalnya 3 bulan sekali baru haid atau 2 bulan sekali. Teratur semua ya. Itu juga karena dipengaruhi apa? Makanan. Sering makan somai, junk food itu mempengaruhi ya adik-adik ya. Nah, kemudian riwayat infeksi, adanya riwayat infeksi ya, seperti apa? Sakit-sakit, yang sering sakit-sakit ada enggak? Seperti hepatitis ya, yang sakit-sakit kuning. Yang sakit kuning sekarang trennya bilang sakit kuning ya, seperti hepatitis ya. Kemudian adanya gangguan seperti PCOS. Itu sudah saya bilang tadi, adanya penebalan dinding rahim yang akibat dari pengaruh tadi makanan yang haidnya tidak teratur ya. Kemudian riwayat keguguran berulang. Misalnya dia sudah menikah nih, misalnya sudah menikah tetapi berulang-ulang dia keguguran. Nah, itu harus. Terima kasih ya sudah